Pagi-pagi sekali Valen seperti biasanya sudah bangun. Jika hari biasanya dia harus bekerja, maka lain halnya dengan hari ini. Valen berniat akan jalan-jalan pagi. Menurut panduan buku kehamilan yang dibacanya, jalan pagi bagus untuk kesehatan ibu dan janin yang ada di perutnya. Sudah siap? Tanya Bastian yang memang banyak mengambil cuti bekerja. Dia akan kembali ke kota A setelah Valen menginginkannya. Dan untuk pekerjaan semuanya dia serahkan pada sang asisten, yaitu Anton. Udah, ayo. Sahut Valen sambil tersenyum lalu melangkahkan kakinya mendekati suaminya. Sekalian sarapannya di luar? Tanya Bastian dan langsung mendapatkan anggukan kecil dari Valen. Saat keluar rumah, Valen tidak sengaja melihat Hana dan Taraf yang sedang membawa koper yang cukup besar, membuat Valen mengerutkan keningnya aneh dan berjalan mendekati pagar rumah Hana. Kamu tunggu dulu di sini ya, aku mau ke rumah Hana dulu, kata Valen melirik Bastian. Jangan lama, aku mau pemanasan dulu, nanti kesini lagi, ucap Bastian dan Valen hanya menjawabnya dengan anggukan saja. Valen melangkah kakinya untuk mendekati Hana dan Taraf. Dia merasa Hana menjauhinya, apalagi semenjak Taraf meninggal Hana jarang terlihat keluar rumah. Dan tentu hal itu membuat Valen khawatir karena Hana sudah dia anggap seperti keluarga sendiri. Kalian mau kemana? Kau bawa koper gede-gede gitu? Tanya Valen. Hana melirik Taraf, memberi kode untuk Taraf masuk duluan karena taksinya sudah datang. Tak ingin berdebat, Taraf memilih masuk ke dalam mobil, lalu memainkan ponselnya. Valen masih menunggu jawaban Hana, tapi dari wajah Hana terlihat jika dia benar-benar seperti tidak ingin diganggu, atau mungkin merasa risih diberikan pertanyaan seperti itu oleh Valen. Melihat Hana yang terus terdiam membuat Valen semakin merasa dijauhi. Valen menatap Hana lalu menghela nafasnya panjang. Aku nggak tahu masalah kamu apa, tapi aku nggak percaya kalau Hana teman baik aku bisa pura-pura budak dan nggak jawab pertanyaan simple dari aku, ucap Valen sambil mengusap perutnya. Dek. Mendengar ucapan Valen barusan membuat air mata Hana yang semula tertahan menjadi akhirnya tumpah juga. Dan Valen yang melihat Hana terisak langsung tersenyum kecil. Saat aku pindah aku hanya punya kamu, teman sekaligus keluarga, dan kata itu bukan aku dengar dari wanita kuat yang pemberani, bukan dari orang lain, lanjut Valen. Val. Ucap Hana terhenti, dia langsung memeluk Valen sambil terisak. Lama keduanya berpelukan sampai akhirnya Hana melepaskan pelukannya. Lalu menatap Valen dengan wajah yang tidak bisa diartikan. Aku nggak bisa tinggal di sini lagi, Val. Ucap Hana akhirnya mengatakan keinginannya. Kenapa? Tanya Valen. Di sini aku selalu menjadi teringat Yura. Aku nggak bisa lupain semua kenangan Yura. Sikapnya, suaranya, semuanya, Val. Aku benar-benar nggak bisa, kata Hana sambil terisak. Valen ikut meneteskan air matanya. Tapi kenapa harus pindahan? Dan andai aku nggak keluar dari rumah barusan, mungkin kamu juga akan pergi tanpa pamit, Han? Kenapa? Apa aku sudah buka teman kamu lagi? Air mata Valen semakin keluar. Hana benar-benar tidak bisa mengatakan semuanya untuk saat ini. Pikirannya saat ini hanyalah ada satu, yaitu mencari Papa Yura dan membalaskan rasa sakit hatinya. Katakan dia jahat karena akan kembali mencari Papa Yura untuk merusak semuanya. Tapi seorang ibu yang ditinggalkan oleh anaknya tidak akan rela saat melihat orang yang menyakitinya masih bisa tersenyum bahagia. Tidak akan bisa. Begitupun dengan Hana. Hana mengusap air mata di wajah Valen lalu menatap Valen. Ini bukan waktunya untuk menangis, Val. Aku benar-benar butuh ruang. Dan Val memegang tangan Valen. Aku boleh minta sesuatu dari kamu? Tanya Hana. Katakanlah. Sahut Valen. Aku titip Taraf sama kamu ya, Val. Dia nggak ada siapa-siapa lagi selain aku. Aku mohon bawa pergi Taraf sementara waktu. Aku nggak rela adikku menikah dengan kakek-kakek. Taraf masih belum genap 17 tahun. Jelas Hana membuat Valen tertegun. Lalu bagaimana dengan kamu? Tanya Valen lagi. Yang membuat Hana seketika terdiam sebentar, lalu menatap Valen. Aku akan pergi ke tempat di mana aku memulai semuanya, kata Hana sambil tersenyum misterius.
Valen melotot mendengar penuturan Hana, seketika dia ingat jika kebencian Hana pada mantan suaminya, pria yang meninggalkannya dan menikah dengan wanita lain itu. Jangan bilang kamu mau garis bawah, ucap Valen tak bisa meneruskan ucapannya. Kamu tidak perlu khawatir, Val. Aku nggak akan melakukan sesuatu yang membuat aku semakin hancur. Tapi mungkin aku akan bermain sebentar dengan papanya Yura, dia perlu tahu anaknya. Jelas Hana. Keduanya berpelukan untuk perpisahan. Saat Hana memeluk Valen, dia berbisik di telinga Valen yang mana hal itu membuat Valen menjadi terdiam begitu lama, bahkan sampai Hana pergi dengan taksinya. Taraf memandang bingung ke arah mobil taksi yang sudah menjauh itu. Kenapa kakaknya meninggalkannya? Apa kakaknya tidak mau terbebani oleh kehadirannya? Sekarang apa yang harus aku lakukan? Aku tidak punya siapa lagi, masa iya aku harus tidur di emperan kios lagi? Batin Taraf sambil menunduk. Taraf. Panggil Valen. Membuat Taraf melirik ke arahnya, dan tiba-tiba Taraf bertekuk lutut di hadapan Valen, bahkan memeluk kaki Valen. Kak, aku mau jadi pembantu di rumah kakak, boleh nggak? Nggak apa-apa, digaji kecil juga, yang penting bisa makan, sekolah sama punya tempat tidur. Kata Taraf sambil memberikan wajah memelas. Valen melongo melihat drama adik Hana, dia langsung menarik tangan Taraf untuk berdiri lalu membenarkan anak rambut Taraf. Nggak bisa. Kata Valen terhenti. Taraf yang mendengarnya langsung memanyunkan bibirnya, tanpa banyak bicara Taraf langsung menarik kopernya dan berjalan, tapi baru beberapa langkah tiba-tiba Valen mengeluarkan suaranya lagi. Maksud kakak kamu emang nggak boleh jadi pembantu, kamu bisa tinggal bersama kakak dan bisa sekolah dengan satu syarat. Ucap Valen yang membuat Taraf menatap Valen dengan wajah serius. Syarat apa? Tanya Taraf penasaran. Valen tersenyum sambil menatap Taraf, dan hal itu membuat Taraf memandang aneh Valen. Buk! Au! Valen meringis karena Taraf menepuk sedikit keras pipinya. Sakit Taraf. Kesal Valen. Taraf masih memperlihatkan ekspresi sama, yaitu wajah penasaran yang dibalut wajah orang jengah. Habisnya ditanya malah senyum-senyum sendiri. Kata Taraf santai. Valen menggelengkan kepalanya, kenapa sekarang dia merasa seperti melihat dirinya di diri Taraf. Kak! Panggil Taraf lagi. Syaratnya hanya satu, kamu harus giat belajar dan gak boleh malas. Jelas Valen yang seketika membuat Taraf terdiam. Dia rasa tidak yakin, mengingat Taraf memang ingin menggapai impiannya. Tapi untuk giat belajar dan tidak malas, Taraf merasa tidak yakin dengan syarat itu. Aku gak yakin. Kata Taraf. Kenapa? Tanya Valen. Taraf menghela nafasnya panjang lalu memberikan ponselnya ke Valen. Valen melihat layar ponselnya Taraf dan seketika matanya melebar sempurna saat melihat nilai merah yang begitu banyak di foto itu. Itu nilai kamu, Tar? Tanya Valen masih kaget. Dan Taraf hanya mengangguk kecil. Ini masih belum seberapa, Kak. Teman aku ada yang nilainya lebih buruk. Tapi kita masih santuy, lagian nilai buruk juga bakalan naik kelas kok. Sahut Taraf santai, membuat Valen menggelengkan kepalanya. Dia adiknya Hana atau adikku ya? Gumam Valen. Apa, Kak? Nggak dengar tadi. Bukan apa-apa, ayo masuk. Kata Valen akhirnya tidak jadi jalan-jalan pagi. Bastian memeluk sang istri, tak lupa bibirnya yang nakal itu kembali mengecup leher sang istri, membuat Valen yang tidak memakai apa-apa itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Seperti biasanya setiap malam memang suaminya tidak bosan meminta jatahnya. Tapi terlepas dari itu Valen juga lama-kelamaan juga menikmatinya, meski tidak segila suaminya. Besok kita pulang ya, sayang. Ucap Bastian hati-hati. Kau mendadak sih, aku nggak mau ya kalau mendadak gini. Kata Valen memalingkan wajahnya. Bastian kembali menarik istrinya untuk kembali ke dalam pelukannya, membuat Valen akhirnya kembali berakhir memeluk suaminya dan kembali merasakan kenyamanan saat berdekatan dengan sang suami. Aku nggak mendadak sayang, semuanya sudah aku pikirkan sejak lama, kamu kan tahu pekerjaan aku semuanya di sana, dan kalau bulak-balik ke kota A dan B nanti capek sayang, kamu paham kan? Kata Bastian lagi.
Valen menghela nafasnya lalu mengeratkan pelukannya. Yang Bastian katakan memang benar, tidak mudah bekerja dengan posisinya yang tinggal di kota berbeda dari tempat kerja sang suami, kasihan Bastian yang mungkin akan capek di perjalanan. Ya udah aku mau, tapi kita nggak tinggal di rumah itu lagi, aku mau pindah ke rumah yang aku mau, gimana? Ucap Valen tidak mau egois. Dan untuk pindah rumah Valen punya alasan tersendiri untuk pindah. Dia tidak mau kembali pulang ke rumah yang akan mengingatkannya tentang masa lalu pernikahannya yang bernasib buruk. Valen ingin pernikahannya menatap ke depan, bukan kembali ke belakang. Dia benar-benar sudah siap untuk menjalani kehidupan barunya bersama pipi si kembar. Apapun alasan sang istri ingin pindah rumah, Bastian tidak akan berkomentar. Dia juga memang sudah berniat menjual rumahnya. Hanya saja semua itu belum terlaksana karena masih belum ada waktu. Terserah kamu, apapun yang kamu mau aku akan berikan, termasuk kalau mau main lagi. Jelas Bastian sambil tersenyum. Buk! Valen memberikan pukulan sedikit keras di lengan sang suami, membuat Bastian meringis. Sayang. Rengek Bastian. Biarin, dasar mesum. Ketus Valen. Yang mana hal itu membuat Bastian tergelak tawa dan langsung mencium pipi sang istri dengan gemasnya. Mesum gini juga kamu tetap cintakan sayang? Kata Bastian masih memberikan ciuman di pipi istrinya. Valen mengusap pipinya yang basah oleh ciuman yang diberikan Bastian. Lalu mencomot bibir Bastian dengan tangannya. Kalau nggak cinta ngapain juga mau disentuh, aneh. Kata Valen santai, lalu melepaskan lengannya dari bibir Bastian. Enggakku juga, aku pikir kamu bakalan bilang kalau kamu nggak cinta sama aku. Ucap Bastian ingin menggoda sang istri. Tapi Valen yang lelah enggan menanggapi suaminya, Valen memilih melepaskan diri dan menajamkan matanya. Bastian melihat Valen yang menutup matanya, dia langsung beranjak berdiri dan berjalan dengan tubuhnya yang polos ke arah almari. Valen yang memejamkan matanya itu mengintip apa yang sedang dilakukan Bastian, sampai akhirnya dia melotot karena Bastian bukannya memakai piyama tidurnya, tapi malah memakai celana jeans dan atasan kaos santai. Dan bukan hanya itu saja, Bastian juga menyisir rambutnya, memakai parfum juga. Membuat Valen langsung melebarkan matanya dan langsung bangkit dari ranjang tempat tidurnya. Mau kemana udah ganteng? Tanya Valen sudah siap memberikan pukulan jika jawaban yang Bastian berikan tidak masuk akal. Bastian melirik istrinya lalu tersenyum mesum. Kamu nggak lagi goda aku kan sayang? Ucap Bastian sambil mendekati Valen. Membuat Valen langsung gesit menginjak kaki suaminya. Ditanya malah balik nanya, cepat jawab mau kemana? Sama siapa, dan kenapa harus pakai parfum segala? Tanya Valen sambil bersidekap dada. Bastian tertawa melihat Valen yang sangat lucu itu, tubuh polos tanpa sehelai benang ditambah perut buncitnya, dan yang semakin membuatnya gemas adalah wajah so galak istrinya, membuatnya ingin kembali memakan istrinya. Ditanya malah ketawa. Kesal Valen mengerucutkan bibirnya. Dia takut suaminya kembali dan berulah, apalagi saat ini dirinya tengah mengandung tubuh Valen tidak sekuat dulu lagi. Akhir-akhir ini Valen mudah kelelahan dan tidak bersemangat seperti biasanya. Aku mau cari makan keluar, di kulkas kan cuman ada sayuran, aku mau nyari sate sama martabak, kamu mau kan? Tanya Bastian menatap Valen. Terus kamu mau sendiri perginya? Valen malah semakin kesal. Iyalah, kan kamu lagi kelelahan. Sahut Bastian, yang mana hal itu membuat Valen semakin bertambah kesal dan langsung memakai cepat pakaiannya kembali. Bastian tidak kaget melihat Valen yang sedang memakai pakaiannya, dia tahu istrinya yang galak itu pasti akan merengek ikut. Tapi bukan Valen jika tidak barbar, pikir Bastian Valen akan merengek-rengek, tapi dugaannya salah, Valen malah menatapnya dengan tatapan tajam dan kalau aku nggak ikut kamu nggak akan dapat jatah sebulan lebih, biar tahu rasa. Ancaman Valen yang benar-benar horor. Iya ikut, jangan galak-galak sayang nanti cantiknya hilang. Kata Bastian sambil mengusap perut sang istri. Keduanya keluar dari kamar, dan berpas-pasan dengan Taraf, membuat Valen langsung mengajak Taraf, dan ya tentunya hal itu tidak ditolak oleh Taraf yang memang kelaparan.
Bentar ya kak, aku ganti setelannya dulu, kata Taraf diangguki Valen dan Bastian. Kakak tunggu di mobil, nanti kuncinya bawa aja ya ke mobil, ucap Valen sambil berjalan keluar rumah. Sayang, kenapa ajak gadis galak itu sih, kita kan mau ngedate, kata Bastian yang sedang memasang pengaman di joknya. Ngedate apaan? Cuman cari sate sama martabak doang kok. Lagian Taraf kan udah aku anggap sebagai adik sendiri, jadi kemana aku pergi dia juga harus ikut, sahut Valen tegas. Bastian menghela nafasnya, padahal dia niatnya ingin berduaan dengan sang istri, tapi sebenarnya Bastian juga kasihan pada Taraf yang ditinggalkan kakaknya dan dititipkan pada Valen, dan ya Bastian tahu semua itu dari Valen yang bercerita padanya. Lama keduanya menunggu Taraf. Sudah 5 menit terlewati dan Taraf masih ada di dalam rumah, membuat Bastian menghela nafasnya. Taraf tidur kali, lama banget, ucap Bastian. Tunggu aja, bentar lagi paling, kata Valen. Bastian kembali menghela nafasnya panjang, lalu melihat ke arah rumah Valen. Seketika dia teringat akan ucapan sang istri yang mengatakan jika ibu tirinya ingin Darel cepat menikah. Sayang, panggil Bastian. Sahut Valen malas. Kamu masih nyari calonnya Darel nggak? Tanya Bastian. Yang mana pertanyaan itu mengundang perhatian Valen. Kenapa emang? Tanya balik Valen. Kayaknya aku tahu siapa yang pas untuk si bule setengah itu, kata Bastian lagi. Siapa? Tanya Valen. Kalau kakaknya pergi mungkin adiknya bisa, Taraf. Kenapa nggak gadis itu aja yang nikah sama Darel? Ucap Bastian. Valen menatap suaminya lalu menggelengkan kepalanya. Usia Taraf masih 16 lebih, dia bahkan belum genap 17 tahun, masih kelas 2 SMA, apa kata orang kalau dia menikah, dasar ya. Kesal Valen. Siapa yang nikah kak? Ucap Taraf tiba-tiba membuka pintu mobil dan duduk di jok belakang, membuat Valen dan Bastian kaget. Valen dan Bastian saling melirik, lalu Valen melirik Taraf yang duduk santai dengan setelan pakaian yang sangat berbeda dengannya, di mana Taraf memakai piyama lengan pendek, membuat Valen benar-benar kembali melihat dirinya semasa remaja di diri Taraf. Bukan siapa-siapa, kamu kenapa pakai piyama? Tanya Valen. Taraf melihat piyamanya lalu menatap Valen. Oh ini, biasalah nggak mau ribet abis keluar langsung bobo, sahutnya santai yang membuat Valen dan Bastian terdiam.